Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Khumairo Azahro. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Lutfianti dan Ilham Bahaudin. Di siang hari yang cerah ini, kami akan membahas materi tentang akuntansi mudharabah. Untuk mempersingkat waktu, baik langsung saja kita ke materi yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bahaudin dengan NIM 200820404044. Di sini saya akan menjelaskan definisi akad mudharabah, dasar hukum, dan karakteristik dan jenis akad mudharabah. Yang A. Definisi akad mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana atau sahibul mal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau mudharib bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik dana, kecuali jika kerugian tersebut dikarenakan kesengajaan, kelalaian, ataupun pelanggaran akad oleh pengelola dana. Unsur paling penting dalam transaksi mudharabah adalah kepercayaan pemilik dana kepada pengelola dana. Hal ini dikarenakan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang sedang dikerjakan, kecuali hanya sebatas saran dan pengawasan pengelolaan dana. Pemilik juga tidak boleh mensyaratkan di awal akad jumlah pembayaran tertentu untuk bagiannya, karena dapat dipersamakan sebagai riba. Kemudian teman-teman bisa lihat gambaran skema dari mudharabah. B. Dasar hukum. Yang pertama ada Al-Quran. Terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kedua terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua ada as-sunnah yang diriwayatkan dari Ibnu Majah dari Shalih bin Shu'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Yang pertama, jual beli secara tangguh. Yang kedua, muqaradah atau mudharabah. Dan yang ketiga, mencampadukan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua diriwayatkan dari Tabrani dan Ibnu Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagian mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau pengelola dana harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas. Yang ketiga ada isma. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkarinya. Oleh karena itu, hal tersebut adalah ijma. Al-Zuhaili 2001. Yang keempat ada fatwa DSN MUI. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Al-Zuhaili 2001, Sabik dan 2011. Yang pertama, ketentuan hukum tentang mudharabah juga diatur dalam fatwa DSN MUI nomor 7 garis miring DSN strip MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirad. Yang kedua, fatwa DSN MUI nomor 38 garis miring DSN strip MUI garis miring 10 garis miring 2002 tentang sertifikat investasi mudharabah antar bank atau sertifikat IMA. Yang ketiga, fatwa DSN MUI nomor 50 garis miring DSN strip MUI garis miring 3 garis miring 2006 tentang akad mudharabah musyarakah. Yang keempat, fatwa DSN MUI nomor 115 garis miring DSN strip MUI garis miring LX
2017 tentang akad mudharabah. Karakteristik dan jenis akad mudharabah. Karakteristik akad mudharabah antara lain: yang pertama, entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Yang kedua, jika terjadi pengelola dana, maka disajikan sebagai dana syarikat temporer. Yang ketiga, pengambilan dana dapat dilakukan secara parsial saat bagi hasil maupun secara keseluruhan ketika akad mudharabah berakhir. Yang keempat, porsi bagi hasil dibagikan sesuai nisbah. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika kerugian timbul karena disengaja, kelalaian pengelola atau pelanggaran akad mudharabah. Yang kelima, tidak mengharuskannya adanya jaminan, tetapi pemilik dana bisa meminta hal tersebut kepada pengelola dana untuk menghindari penyimpangan oleh pengelola dana. Jaminan bisa dicairkan ketika pengelola terbukti melakukan pelanggaran atas akad mudharabah. Kemudian ada jenis-jenis akad mudharabah, antara lain: yang pertama, ada mudharabah mutlaqah, adalah jenis kerjasama yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, ada mudharabah muqayyadah, adalah jenis kerjasama di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau sektor usaha. Yang ketiga, ada mudharabah musyarakah, adalah jenis akad yang merupakan gabungan antara mudharabah dan musyarakah, di mana pengelola dana dapat juga menyertakan modalnya dalam usaha. Bisa dilihat gambar pola skema bagi hasil mudharabah musyarakahnya ya teman-teman. Akan saya lanjutkan tentang rukun dan akad dari mudharabah. Rukun dan akad mudharabah ada 4. Yang pertama, pelaku atau pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah, ada modal dan kerja. Yang ketiga, ijab qabul atau persetujuan kedua belah pihak. Yang keempat, nisbah bagi hasil. Secara terperinci, akad mudharabah dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pelaku. Akad ini mengharuskan terpenuhinya ketentuan. Yang pertama, terdapat minimal 2 pelaku yang terdiri dari pihak yang bertindak sebagai pemilik dana dan pihak lain yang bertindak sebagai pengelola dana. Yang kedua, kedua pihak ini harus cakap hukum, baligh, dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan maupun mewakilkan. Yang ketiga, pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim saja. Akad yang kedua adalah objek mudharabah. Objek mudharabah ini berupa modal dan kerja. Ketentuan modal: yang pertama, modal yang diserahkan dapat berbentuk kas atau aset non-kas yang harus jelas diketahui jumlah dan jenisnya. Yang kedua, tunai dan tidak hutang. Yang ketiga, pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah tersebut, kecuali mendapat izin dan kesepakatan dari pemilik dana. Yang keempat, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain. Yang kelima, pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri. Sedangkan ketentuan dari kerja: yang pertama, kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, maupun manajemen skill. Yang kedua, kerja yang sesuai ketentuan syariah adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Yang ketiga, pengelola dana harus mematuhi semua kesepakatan yang ada di dalam kontrak. Jika pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kontrak, sementara pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah. Rukun akad mudharabah yang ketiga adalah ijab qabul. Ijab qabul merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola yang dilakukan sama-sama rela dan dituangkan dengan cara lisan maupun tulisan, di mana tidak diperbolehkan untuk dikaitkan dengan suatu kejadian di masa depan
yang belum pasti terjadi. Rukun dan akad mudharabah yang keempat adalah nisbah bagi hasil. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah harus diketahui oleh kedua belah pihak. Jika tidak ada ketentuan, maka lazimnya disepakati 50-50 atau 50-50. Apabila terjadi kerugian yang normal, bukan akibat kelalaian atau pelanggaran secara sengaja pihak pengelola, maka ditanggung oleh pemilik dana. Terkait dengan metode dalam pembagian hasil usaha, berdasarkan Fatwa DSN nomor 15 DSN MUI 9/2000 terdiri dari yang pertama, prinsip bagi untung atau profit and loss sharing. Dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola modal mudharabah. Yang kedua, prinsip bagi hasil atau net revenue sharing. Dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Berakhirnya akad mudharabah. Beberapa kondisi yang menjadikan akad mudharabah itu berakhir antara lain, yang pertama, salah satu pihak mengundurkan diri, meninggal dunia, atau hilang akal. Yang kedua, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Yang keempat, modal sudah tidak ada lagi atau sudah habis. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran akuntansi pemilik dana dan pengelola dana. Secara umum, ruang lingkup PSAK 105 tentang mudharabah mengatur yang pertama tentang akuntansi pemilik dana. Modal mudharabah diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang pertama, kas yang disalurkan diakui sebagai investasi mudharabah saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola. Yang kedua, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan investasi aset non-kas diukur sesuai nilai wajar ketika aset diserahkan. Nilai wajar tersebut harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana saat penyerahan. Jika lebih tinggi dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Sedangkan jika lebih rendah dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Ini bentuk jurnalnya. Jurnal saat penyerahan, debit investasi mudharabah, kreditnya kas. Jurnal jika aset non-kas bernilai lebih tinggi dari nilai tercatat, maka debitnya investasi mudharabah, kreditnya keuntungan tangguhan dan aset non-kas. Jurnal jika aset non-kas bernilai lebih rendah dari nilai tersebut, maka debitnya investasi mudharabah, kreditnya kerugian dan aset non-kas. Yang ketiga, penurunan nilai sebelum usaha dimulai. Maksudnya ini tanpa ada unsur kelalaian dari pengelola. Diakui sebagai kerugian dan mengurangi investasi. Jurnalnya debit kerugian investasi mudharabah dan kreditnya investasi mudharabah. Bentuk-bentuk kelalaian itu apa aja? Yang pertama, persyaratan yang ditentukan di dalam akad itu tidak terpenuhi. Yang kedua, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan atau force majeure yang lazim atau hasil atau yang telah ditentukan dalam akad. Yang ketiga, hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Sedangkan penurunan nilai setelah usaha dimulai tidak langsung mengurangi investasi, namun diperhitungkan ketika bagi hasil.
Jurnalnya saat terjadi kerugian itu debit kerugian investasi mudharabah, kreditnya penyisihan investasi mudharabah. Jurnal saat bagi hasil debitnya kas dan penyisihan investasi mudharabah, sedangkan kreditnya pendapatan bagi hasil mudharabah. Yang keempat, kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk akun penyisihan kerugian investasi. Jurnalnya debit kerugian investasi mudharabah, kreditnya penyisihan kerugian investasi mudharabah. Yang kelima, bagian bagi hasil yang belum dibayarkan oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Jurnalnya debit piutang pendapatan bagi hasil, kreditnya pendapatan bagi hasil mudharabah. Yang keenam, selisih antara investasi mudharabah atau setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dengan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat akad akhir. Jurnalnya debit kas atau piutang atau aset non-kas sama penyisihan kerugian investasi mudharabah, sedangkan kreditnya keuntungan investasi mudharabah dan investasi mudharabah. Baik, yang kedua yaitu akuntansi untuk pengelolaan dana. 1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkat temporer sebesar kas yang diterima atau nilai wajar aset non-kas yang telah disetujui oleh dua belah pihak. Contohnya, kas atau aset non-kas pada debit sebesar nominal dan dana syirkat temporer pada kredit sebesar nominal. Baik, yang kedua yaitu jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkat temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakuinya sebagai investasi mudharabah sama seperti pengakuan pemilik dana. Contohnya, kas atau piutang pada debit sebesar nominal dan pendapatan yang belum dibagikan pada kredit sebesar nominal. Yang ketiga yaitu hak atas bagi hasil dana syirkat temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar porsi hak pemilik dana. Contohnya, beban bagi hasil mudharabah pada debit sebesar nominal dan utang bagi hasil mudharabah pada kredit sebesar nominal. Baik, yang keempat yaitu apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah tersebut, maka ada pengakuan atas pendapatan ataupun beban. Contoh jurnal pendapatannya yaitu kas atau piutang pada debit sebesar nominal dan pendapatan pada kredit sebesar nominal. Jurnal bebannya yaitu beban pada debit sebesar nominal dan kas atau utang pada kredit sebesar nominal. Lalu jurnal bagi hasil, pendapatan yang belum dibagikan pada debit sebesar nominal dan kas atau utang pada kredit sebesar nominal. Yang kelima yaitu kerugian yang dihasilkan karena kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Contoh jurnalnya yaitu dana syirkat temporer pada debit sebesar nominal dan kas atau utang pada kredit sebesar nominal. G. Penyajian dan pengungkapan mudharabah. Pertama, pemilik dana. Yang kesatu yaitu pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan yang tercatat. Yang kedua yaitu pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait investasi mudharabah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama mudharabah. Jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyelesaian kerugian investasi selama periode berjalan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101. Baik, yang kedua yaitu pengelola dana. Pertama, pengelola dana menyajikan dana syirkat temporer sebesar nilai tercatat untuk setiap akad mudharabah, yaitu sebesar nilai dana syirkat temporer dikurangi penyisihan kerugian. Kedua yaitu pengelola dana mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha mudharabah. Rincian dana syirkat temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, serta dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah sesuai PSAK nomor 101. Poin H yaitu mudharabah mushtarakah. Mudharabah mushtarakah merupakan akad mudharabah yang dipadukan dengan akad musyarakah.
sehingga hendaknya memperhatikan perlakuan akuntansi kedua akad tersebut. Dalam PSAK nomor 105 telah diatur ketentuan tentang mudharabah musytarakah sebagai berikut. Pertama, yaitu jika entitas menyerahkan modal dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran modal tersebut diakui sebagai investasi mudharabah. Yang kedua, yaitu dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama. Pemilik modal musyarakah memperoleh bagi hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Sedangkan bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana dalam mudharabah diperoleh dari hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik modal musyarakah. Lalu dalam hal penyertaan modal akad mudharabah musyarakah, prinsip yang dipakai adalah prinsip usaha bersama, sehingga ketentuan akuntansinya mengikuti PSAK nomor 106. Sedangkan dalam pembagian hasil usaha dilakukan dengan dua cara secara bersamaan, yaitu dengan cara mudharabah dan musyarakah. Pada PSAK nomor 105 mengatur pembagian hasil usaha mudharabah musytarakah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mudharib dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebagai musytarik dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai porsi masing-masing. Kedua, yaitu hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai musytarik dan pemilik dana sebagai porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi telah dikurangi untuk pengelola dana sebagai musytarik tersebut dibagi antar pengelola dana sebagai mudharib dengan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Yang ketiga, jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik. Ya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.